Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu dan teman-teman semua, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tia Nur Aini bersama rekan saya Aulia Nuha. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan video pembelajaran berbicara mengenai teks prosedur kompleks. Tetapi sebelum itu izinkan kami untuk memaparkan RPP yang telah kami rancang. Selamat menyaksikan. Berikut rencana pelaksanaan pembelajaran dari teks prosedur kompleks yang telah kami rancang. Yang pertama, Satuan Pendidikan ada SMA Negeri Lintang dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 semester ganjil, materi pokok teks prosedur kompleks dengan alokasi waktu 8 jam pelajaran, dan kondisi pembelajaran luring atau offline. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama adalah mengidentifikasi pengertian, tujuan, dan ciri-ciri teks prosedur kompleks yang dipresentasikan secara lisan maupun tulisan. Yang kedua adalah menganalisis dan mengonstruksi isi, struktur, dan aspek kebahasaan teks prosedur kompleks dari minimal 2 teks prosedur. Dan yang terakhir adalah menginterpretasi, merancang, dan mengembangkan teks prosedur kompleks dengan cermat, kreatif, teliti, dan bertanggung jawab. Adapun kegiatan pembelajaran sendiri terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan didahului oleh orientasi. Orientasi mengharuskan pendidik untuk membuka pembelajaran menggunakan salam pembuka, lalu mengarahkan peserta didik untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran, menyapa peserta didik, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai bukti disiplin, dan yang terakhir, menyiapkan fisik serta psikis dari peserta didik. Hal selanjutnya yang dilakukan oleh pendidik ialah kegiatan apersepsi. Pada apersepsi ini, peserta didik diminta untuk mengaitkan materi yang telah didapat dengan pengalaman atau materi sebelumnya. Yang ketiga adalah kegiatan motivasi. Pada kegiatan motivasi ini, pendidik harus mampu memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari materi teks prosedur kompleks dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kegiatan motivasi inilah yang nantinya akan merangsang ketertarikan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan yang terakhir ialah pemberian acuan. Pada kegiatan pemberian acuan ini, pendidik harus memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas, memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator KKM, pembagian kelompok belajar, dan instruksi tugas jika diperlukan, serta menjelaskan mekanisme pembelajaran. Untuk selanjutnya ada kegiatan inti atau utama. Yang pertama ada literasi, di mana peserta didik diberi rangsangan agar mengamati, bertanya, mengumpulkan informasi terkait materi teks prosedur kompleks, dan mengkomunikasikannya berdasarkan video yang sudah ditayangkan oleh pendidik, yakni video cara membuat dalgona. Kemudian ada critical thinking, yaitu berpikir kritis. Pendidik memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menganalisis, bertanya, dan mengonstruksi informasi yang didapat dari tayangan contoh teks prosedur kompleks yang sudah ditonton. Kemudian ada collaboration atau kerjasama. Peserta didik dibuat dalam beberapa kelompok untuk mengumpulkan, merancang, mengembangkan, dan saling bertukar informasi terkait teks prosedur kompleks. Mendiskusikan terkait analisis, konstruksi, dan memilih topik untuk dikembangkan menjadi teks prosedur kompleks. Dan ada communication, yaitu komunikasi, yakni pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berdiskusi, kemudian menyampaikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Peserta didik saling menanggapi untuk memberikan komentar terhadap hasil kerja kelompok, dan peserta didik lainnya dapat memberikan pendapat atau menjawab pertanyaan apabila ada pertanyaan yang diajukan oleh anggota kelompok lain. Dan yang terakhir ada creativity, yaitu kreativitas. Peserta didik bertanya tentang bagian mana dari materi teks prosedur kompleks yang belum dipahami dengan bantuan pendidik yang merangsang pertanyaan
untuk dijawab oleh peserta didik. Kemudian, kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup, peserta didik mengumpulkan hasil diskusi kelompok, bertanya terkait kesulitan yang mereka alami selama proses diskusi untuk merancang teks prosedur kompleks, serta mengagendakan materi yang harus dipelajari pada pertemuan berikutnya di rumah. Dan pendidik memeriksa pekerjaan dan hasil diskusi peserta didik yang sudah dikumpulkan, memberi penilaian dan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja baik. Lalu melakukan refleksi dengan metode permainan yang dapat melihat pemahaman peserta didik. Lalu memberi sedikit bimbingan dan kesimpulan berdasarkan hasil refleksi diri pada para peserta didik, serta menyampaikan tugas atau materi untuk pertemuan yang akan datang. Nah, kemudian ada penilaian pembelajaran. Yang pertama sikap, yaitu di dalamnya kerjasama dalam merancang teks prosedur kompleks. Kemudian tanggung jawab dalam penyelesaian tugas membuat teks prosedur kompleks. Kemudian pengetahuan, yaitu mengaplikasikan kaidah kebahasaan pada produk teks prosedur kompleks yang dibuat. Kemudian mengaplikasikan struktur teks prosedur kompleks pada produk yang dibuat. Dan terakhir, keterampilan membuat teks prosedur kompleks sesuai kaidah penulisan dan mempresentasikan hasil teks prosedur kompleks yang sudah dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa ya, hari ini Ibu ditemani oleh Ibu Aulia akan menyampaikan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas ini. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa sama-sama terlebih dahulu ya. Boleh KM disiapkan dulu. Wah, wajah kalian hari ini cerah-cerah ya. Oke, sekarang coba Ibu minta kalian lihat teman sebelah kalian, di samping kanan dan di samping kiri kalian. Adakah yang tidak hadir hari ini? Kira-kira siapa ya yang tidak hadir? Ada Bu yang gak masuk, namanya si Tony. Katanya mah sakit, tapi mungkin emang alasan aja deh, kayaknya gak mau masuk. Dia pengen bolos kayaknya. Iya, Tony tidak hadir ya. Tidak boleh seperti itu ya. Tony sakit, kita doakan semoga ia lekas sembuh. Dan jangan lupa ya anak-anak, kita harus tetap jaga kesehatan. Karena meskipun kita sudah tahu begitu ya pemberitaan bahwa positif kasus COVID ini semakin berkurang, tetapi tetap begitu ya kita harus waspada, jangan terlalu bereuforia. Oke? Iya, sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Yap, tunggu. Bagus, sekarang Ibu mau tanya sama kalian. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Tentang apa? Struktur dan ciri teks prosedur kompleks. Iya, betul. Minggu lalu kita belajar mengenai struktur dan ciri kebahasaan teks prosedur. Nah, ada berapa sih struktur dari teks prosedur ini? Ada 3. Ada 3, betul sekali ya. Struktur teks prosedur itu terdiri atas 3 bagian. Seperti biasa, Ibu akan memberikan bintang untuk kalian yang bisa menjawab pertanyaan Ibu dengan benar. Oke? Nah, pertanyaannya, coba siapa yang masih ingat apa saja struktur dari teks prosedur itu? Saya, Bu. Struktur teks prosedur kompleks itu ada 3. Ada 4. Ada yang pertama itu judul, kemudian ada tujuan atau penegasan ulang, terus ada langkah-langkah, dan yang terakhir itu ada penegasan ulang atau penutup. Kayak gitu, Ibu. Ya, 100 ya untuk Tasya. Ini bintangnya. Oke. Ya, ternyata Tasya masih ingat ya anak-anak, struktur dari teks prosedur itu ada apa saja. Betul ya tadi, struktur teks prosedur itu ada tujuan atau pernyataan umum, lalu langkah-langkah, dan yang terakhir ialah penegasan ulang atau penutup. Iya,
Sekarang, adakah yang masih ingat kaidah kebahasaannya? Ya, silakan. Sebutkan 3 saja ya. Saya Bu, saya. Ya, baik, terima kasih Bu. Jadi, kaidah kebahasaan dari teks prosedur kompleks itu ada yang pertama menggunakan kata kerja imperatif, yang kedua menggunakan pernyataan persuasif atau ajakan, dan yang terakhir menggunakan kata-kata teknis. Yap, betul sekali. Hebat ya. Oke, masih ada 4 lagi nih kaidah kebahasaan teks prosedur. Ayo, siapa lagi yang masih ingat? Saya struktur kaidah kebahasaan teks prosedur itu ada deskripsi alat, kemudian menggunakan konjungsi temporal, lalu verba material, dan juga verba tingkah laku. Yap, betul, hebat ya. Kasih. Hebat sekali nih anak-anak ibu. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih. Baik anak-anak, masih semangat kan untuk pembelajaran hari ini? Ya, bagus, harus semangat ya. Karena kita tahu teks prosedur ini merupakan salah satu teks yang banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kita harus paham begitu ya untuk membaca teks prosedur ini. Ya, jika minggu lalu kita belajar mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur, kalian pun sudah mengetahui ya apa itu teks prosedur, jenis-jenisnya, ciri-cirinya, bahkan tujuannya pun kalian sudah tahu begitu ya. Untuk hari ini, Ibu minta kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing. Kelas ini sudah dibagi kelompok kan, KM? Ya, terima kasih ya. Hari ini kita akan mencoba untuk merencanakan dan mengembangkan teks prosedur kompleks yang sudah kita pelajari sebelumnya, oke? Jadi nanti akan Ibu berikan tayangan video terlebih dahulu. Setelah itu nanti kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing. Lalu tugas pertama kalian adalah menentukan tema. Ya, setelah menentukan tema, kalian harus mengumpulkan informasi dan merancang teks prosedur dengan organisasi yang jelas dan sistematis, begitu ya. Ingat ya, anak-anak, kalau teks prosedur kompleks itu lebih kepada teks prosedur yang terdiri dari banyak langkah, begitu, lebih dari 4-5 langkah ya. Jadi kalau kalian pilih tema membuat teh manis saja, begitu ya, itu terlalu sederhana, janganlah ya. Jadi nanti kalian pilih tema yang sekiranya relevan dengan jenis teks prosedur kompleks, oke? Nanti akan Ibu bagikan juga selebaran kertas. Ini kertas laporan. Nanti di sini akan ada identitas kelompok, lalu ada tema, ada judul juga, lalu ada tujuan, tabel struktur teks prosedur, dan yang terakhir adalah kaidah kebahasaannya. Nanti setelah kalian merencanakan dan membuat teks prosedur, kalian tulis di dalam kertas laporan tadi ya, hasil kerjanya ditulis di dalam kertas laporan tadi yang sudah Ibu berikan untuk masing-masing kelompok. Setelah itu dipresentasikan. Jangan lupa ya, perhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya juga. Oke? Paham semua? Paham, Bu. Ya, bagus kalau sudah paham. Ibu akan menayangkan video tentang teks prosedur kompleks mengenai cara membuat dalgona coffee. Jadi nanti kalian perhatikan dengan seksama ya, supaya kalian mudah mengerjakan tugasnya. Semuanya tidak ada yang ngobrol, tapi kalian harus memperhatikan. Oke? Nah, terus penayangan video tadi, adakah yang ingin memberi tanggapan? Saya Bu. Ya, videonya sangat bagus Bu menurut saya, membuat saya ingin minum es. Iya. Kamu lucu sekali, Rina. Kalau dari yang lain ada yang ingin memberi tanggapan? Saya, Bu. Menurut saya, video teks prosedur tadi itu memiliki struktur yang jelas dan juga sistematis. Ya, bagus, betul ya. Sudah ada yang menyeret ke struktur nih. Nah, untuk selanjutnya,
kalian bisa bergabung dengan anggota kelompok masing-masing ya. Bagaimana anak-anak? Sudah berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing? Udah, Bu. Ya, boleh ya ketua kelompoknya ke depan untuk mengambil kertas laporannya. Ya, masih ingat instruksi tugasnya apa? Masih. Ya, jadi nanti kalian tentukan tema terlebih dahulu. Setelah itu kalian merancang dan mengembangkan teks prosedur sesuai tema yang telah kalian pilih. Lalu nanti hasil kerjanya, hasil diskusinya kalian tulis di dalam kertas laporan ini sesuai format yang ada di dalam kertas laporan ini ya. Oke, paham? Oke, Bu. Iya, bagus. Silakan ya, boleh mulai diskusinya. Oke, waktu diskusi sudah habis. Untuk selanjutnya langsung presentasi. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan, kalau waktunya tidak cukup nanti bisa dilanjutkan minggu depan. Ya baik, Ibu sudah melihat hasil kegiatan diskusi juga presentasi kalian. Apakah ada kesulitan saat mengerjakannya? Tadi mah nggak ada. Gak ada, Bu. Gak ada, Bu. Alhamdulillah, kalau tidak ada. Nah sekarang jika semuanya sudah selesai diskusi maupun presentasi, nah hasil laporan tadi, hasil diskusinya bisa diberikan ke Ibu. Oke. Setelah menilai hasil diskusi juga presentasi kalian, Ibu sangat mengapresiasi setiap kelompok yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, semua kelompok sudah sangat bagus ya, dan ada satu kelompok terbaik hari ini. Nah, dari hasil diskusi juga hasil presentasi yang dimenangkan oleh kelompok 4. Berikan tepuk tangannya. Nah, kenapa Ibu pilih kelompok 4? Karena kelompok 4 ini presentasinya sudah sangat baik, juga interaktif. Rancangan teks prosedurnya juga sudah bagus, dan bukan berarti kelompok lain itu jelek ya, tetapi kedepannya Ibu harap kalian bisa mengerjakan tugas dengan maksimal. Oke, untuk materi teks prosedur sebenarnya sudah selesai, namun tugas untuk minggu depan itu ialah kalian membuat teks prosedur kompleks secara individu. Nah, sebagai nilai praktiknya kalian juga membuat video dari teks prosedur yang sudah kalian buat dengan sekreatif mungkin. Nanti kita akan lihat bersama-sama tayangan videonya dengan beberapa orang yang terpilih untuk kita analisis sedikit, lalu kita berikan tanggapan dan apresiasi. Nah, apakah semuanya sudah paham? Sudah, Bu. Ya, mungkin sekian pertemuan kali ini. Nah, untuk selanjutnya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jaga kesehatan ya semuanya. Ibu dan Ibu Tia pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.